teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Selamat datang kembali di Nina Talks, tempat Nina bercerita. Jadi teman-teman, hari ini seperti biasa aku kembali hadir lagi dengan cerita menarikku, di mana pada hari ini aku akan bercerita tentang asal-usul Indonesia. Masa udah lama kita tinggal di Indonesia, tapi kita nggak tahu sih teman-teman asal-usul dari negara kita sendiri. Siapa yang pertama kali mencetuskan nama Indonesia dan bagaimana pertama kali tanah kepulauan ini terbentuk. Namun sebelum aku lanjut bercerita, aku ingin disclaimer dulu di awal bahwa cerita ini bersumber informasinya itu berdasarkan riset dari internet teman-teman. So, kalau misalnya ketika aku bercerita ada kurangnya ataupun ada salahnya, mohon untuk diperbaiki ya teman-teman dengan meninggalkan kritik maupun saran di kolom komentar. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, ini dia cerita tentang asal-usul Indonesia. Jadi teman-teman, untuk asal-usul dari nama Indonesia ini, sejarah mencatat Indonesia ini juga dikenal dengan sebutan Nusantara. Jauh sebelum Indonesia ini merdeka teman-teman, berbagai bangsa di dunia ini sudah memberikan sebutan berbeda-beda untuk negara kita Indonesia ini. Misalnya Tiongkok, mereka menyebut Indonesia ini dengan sebutan Nanhai, yang memiliki arti Kepulauan Laut Selatan. Kemudian sedangkan orang-orang India lebih suka menyebut Indonesia ini dengan nama Dwi Tantara, yang bermakna Kepulauan Antara teman-teman. Lalu pada saudagar Arab yang sempat singgah di Indonesia ini menyebut Indonesia dengan nama Jazair Al-Jawi, yang diartikan dengan Kepulauan Jawa. Berbeda lagi dengan bangsa Eropa seperti Belanda, Inggris, Portugis, mayoritas mereka itu menyebut Indonesia ini dengan nama Hindia Timur teman-teman. Dan nama-nama ini diberikan untuk membedakan penyebutan Indonesia dengan wilayah Amerika yang memang baru ditemukan sekitar abad ke-16. Sedangkan Edward Dowes Dekker atau Multatuli teman-teman, di mana Multatuli ini adalah saudara dari kakek tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia yaitu Ernest Dowes Dekker, dan beliau ini menyebut Indonesia dengan sebutan Insulinde. Tulisannya seperti itu ya, Insulinde, yang artinya adalah Kepulauan Hindia. Namun, seorang antropolog yang bernama James Richardson Logan yang berasal dari Skotlandia dan George Samuel Winston Elm dari Inggris yang akhirnya mencetuskan nama Kepulauan Nusantara dengan sebutan Indonesia dengan jurnal ilmiahnya. Karena memang melalui artikel dari Earl dan juga Logan tadi teman-teman, dalam jurnal mereka yang berjudul Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia di tahun 1850, mereka menegaskan bahwa sudah tiba saatnya bagi penduduk Kepulauan Hindia atau Kepulauan Melayu untuk memiliki nama khas. Karena menurut Earl, nama Hindia nggak begitu tepat dan sering menimbulkan kerancuan dengan penyebutan India. Dan Earl pun pada awalnya ini mengajukan dua pilihan nama teman-teman. Yang pertama Indonesia dan yang kedua adalah Malayunesia. Hal ini karena memang penduduk Kepulauan Hindia atau Kepulauan Melayu memang masing-masing akan menjadi orang Indonesia atau orang Malayunesia, dan pemilihan nama Malayunesia ini teman-teman sendiri dianggapnya lebih tepat karena memang Kepulauan Indonesia ini kan dihuni oleh mayoritas ras Melayu. Sedangkan cakupan nama Indonesia dianggap terlalu luas, itu menurut CL. Tapi Logan memiliki pendapat yang berbeda juga teman-teman, di mana dia ini menyebutkan bahwa nama Indonesia ini memiliki makna Indian Island atau Indian Archipelago. Kemudian dia pun mengutip nama Indonesia dan mengganti huruf U dengan huruf O agar ucapannya lebih baik lagi dibanding Indonesia, mending Indonesia. Maka disitulah lahir istilah Indonesia teman-teman. Dan menurutnya Indonesia ini lebih singkat ketimbang istilah panjangnya tadi yaitu Indian Archipelago. Dan dari situ teman-teman, untuk pertama kalinya kata Indonesia ini dikenal melalui tulisan Logan yang berbunyi Mr. N menyarankan etnografi Indonesia dan Melayunesian, dan saya lebih suka istilah geografis murni Indonesia yang hanya sinonim dan lebih pendek untuk Pulau-Pulau Hindia dan Kepulauan Hindia.
Dan setelahnya teman-teman, dalam setiap melakukan kajian ilmiah, Logan ini selalu menyebutkan nama Indonesia dalam jurnal-jurnal ilmiahnya. Dan di tahun 1884, guru besar etnologi di Universitas Berlin yang bernama Adolf Bastian menerbitkan buku yang bermakna Indonesia atau pulau-pulau di Kepulauan Melayu. Dan buku yang diterbitkan tersebut memuat hasil penelitian dari Adolf Bastian selama mengembara di Nusantara pada tahun 1864 sampai dengan 1880-an. Dan sejak saat itulah teman-teman, nama Indonesia mulai populer di kalangan sarjana Belanda. Dan di Indonesia sendiri, orang yang menggunakan istilah Indonesia sendiri untuk pertama kali adalah Bapak Suwardi Suryaningrat atau yang kita kenal dengan Bapak Ki Hajar Dewantara. Di mana pada saat itu di tahun 1913, saat Ki Hajar Dewantara ini diasingkan ke Belanda, dia mendirikan pers dengan nama Indonesisch Per Busrow. Dan di saat inilah Douwes Dekker, Ki Hajar Dewantara, dan Dr. Cipto Mangunkusumo mulai menggunakan Indonesia sebagai identitas publik mereka dan digunakan untuk menyusun gagasan modern berpolitik dalam Partai Hindia, teman-teman. Di mana orang-orang kelahiran Indonesia harus mulai membangun kesadaran berpolitik dan berkebangsaan Indonesia tanpa membedakan suku, ras, dan keyakinan. Dari situ teman-teman, pada dasawarsa 1990-an, nama Indonesia ini diambil alih oleh tokoh-tokoh pergerakan Indonesia, sehingga nama Indonesia memiliki makna politis sebagai identitas suatu bangsa yang juga memperjuangkan kemerdekaan mereka. Di mana pada saat itu Bung Hatta, yaitu salah satu proklamator kemerdekaan Indonesia, menegaskan dalam tulisannya yaitu negara Indonesia merdeka yang akan datang mustahil disebut Hindia Belanda. Juga tidak Hindia saja, sebab dapat menimbulkan kekeliruan dengan India yang asli. Karena bagi kami, nama Indonesia menyatakan suatu kajian politik karena melambangkan dan mencita-citakan suatu tanah air pada masa depan. Dan untuk mewujudkannya teman-teman, tiap orang Indonesia akan berusaha dengan segala tenaga dan kemampuannya, ujar Bung Hatta kala itu. Dan sejak saat itulah para pemuda dari berbagai pulau dan kota pun akhirnya mulai mendeklarasikan diri mereka sebagai pejuang kemerdekaan Indonesia. Dan seperti yang kalian tahu teman-teman, mereka yang sudah tergabung dalam wilayah konseptual yang tertindas oleh Belanda ini hingga berhasil memperoleh kemerdekaan kita pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Jadi begitu ceritanya teman-teman, sampai akhirnya tercetuslah nama Indonesia untuk negara tercinta kita ini. Dan sekarang setelah kita tahu asal-usul nama Indonesia, aku akan bercerita lagi gimana nih sejarah terbentuknya Kepulauan Indonesia. Jadi teman-teman, pada awalnya memang daratan di bumi Nusantara ini terbentuk dari dua benua. Benua ini dikenal dengan nama Sunda Shelf dan Sahul Shelf. Sunda Shelf sendiri apabila kita melihat dari posisi sekarang ini teman-teman, itu adalah gabungan dari daratan Semenanjung Malaya, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Sedangkan Sahul Shelf adalah gabungan dari Australia Utara yang meliputi Laut Timur dan juga Pulau Papua. Dan menurut beberapa ahli, karena pemanasan global, permukaan air laut ini naik secara signifikan per tahunnya. Yang akhirnya teman-teman mengakibatkan banyak daratan yang tenggelam dan yang tertinggal hanya pulau-pulau yang sekarang yang berada di Indonesia ini. Sedangkan beberapa ahli yang lainnya juga pernah mengatakan bahwa sejarah terbentuknya Kepulauan Indonesia ini terjadi 65 juta tahun yang lalu. Itu masa di mana perubahan tektonik atau pergerakan kerak bumi, iklim, dan juga aktivitas manusia yang sangat signifikan di bumi kita. Pada saat itu teman-teman, kondisi geografis dunia secara bertahap memang terpecah menjadi daratan yang terpisah-pisah. Dan bagian dari Sunda Shelf dan Sahul Shelf ini sebagian bergerak ke selatan menjadi Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, lalu juga Nusa Tenggara Barat dan Pulau Banda, dan sebagian lagi membentuk Pulau Timur, Kepulauan NTT, dan sebagian juga membentuk Maluku Tenggara.
Sedangkan teman-teman, kalau Kalimantan dan Jawa dipisahkan oleh laut dangkal yang terjadi akibat proses kenaikan permukaan laut. Dan saat itu juga Pulau Sulawesi sudah mulai terbentuk. Sementara Papua sudah mulai bergeser ke utara dari South Shelf. Dan pulau-pulau yang terpisah ini pada zaman dahulu memang dikenal dengan nama yang berbeda-beda dari sekarang. Setidaknya yang paling banyak diinfokan dari pemberitaan adalah nama-nama lawas dari 5 pulau terbesar di negara kita, yaitu Pulau Sumatera. Pulau Sumatera ini dikenal sebagai Suwarna Dwipa atau Suvarna Dwipa. Dan dikutip dari National Geography, nama Suwarna Dwipa ini muncul dari prasasti Nalanda dari India yang berangka tahun 1860. Dan prasasti ini menceritakan ekspedisi seorang raja ke kerajaan Sriwijaya di Sumatera. Dan Suvarna ini memiliki makna emas karena pada saat itu teman-teman, Sumatera ini memang dikenal sebagai penghasil emas. Selain itu, di prasasti Nalanda tadi, nama Pulau Emas ini pun masuk dalam salah satu cerita rakyat Lampung yang mencantumkan nama Tanoh-Mas untuk bisa menyebut Pulau Sumatere ini dulunya. Nama Sumatera sendiri berasal dari nama Samudra Kerajaan Aceh pada abad ke-13 dan ke-14 teman-teman, di mana para musafir Eropa ini sejak abad ke-15 menggunakan nama kerajaan itu untuk bisa menyebutkan seluruh pulau. Dan peralihan samudra atau nama kerajaan ini menjadi Sumatera, teman-teman. Ada di sini seorang tokoh yang bernama Odorico da Pardenon. Dalam kisah pelayarannya di tahun 1813 menyebutkan bahwa pada saat itu dia ini berlayar ke timur dari India selama 30 hari lamanya. Lalu sampailah ia di kerajaan Sumatra. Selain itu ada juga tokoh yang bernama Ibnu Batutah. Beliau bercerita bahwa 1345 dia ini sempat di tahun 1345 dia ini sempat singgah di kerajaan Sumatera. Dan pada tahun 1490 ada lagi tokoh yang bernama Ibnu Majid, di mana dia ini membuat peta daerah sekitar Samudra Hindia dan di sana tertulis Pulau Sumatera. Dan peta Ibnu Majid ini pun disalin oleh Roteiro tahun 1498. Dan dari situlah muncul nama Camatara. Terus ada lagi teman-teman, peta buatan Amerigo Vespucci pada tahun 1501, beliau mencantumkan nama Samatara. Sedangkan peta Maser di tahun 1506 memunculkan nama Samatra. Terus ada lagi teman-teman, Antonio Pigafetta di tahun 1521. Dia ini memakai nama yang agak benar lah, yaitu Sumatra. Dan masih banyak lagi yang gak saya sebutkan teman-teman. Dari catatan orang Belanda dan Inggris, sejak Jan Huygens van Linschoten dan Sir Francis Drake, namanya seperti itulah pokoknya, di abad ke-16 merekalah yang baru konsisten dalam penulisan Sumatera. Dan bentuk inilah yang menjadi baku dan kemudian disesuaikan dengan lidah kita, yaitu Sumatera. Oke teman-teman, itu cerita tentang Sumatera. Sekarang kita move on ke Pulau Jawa. Pulau Jawa itu teman-teman dulunya dikenal sebagai Jawa Dwipa. Dan nama Jawa saat ini diambil dari nama yang diberikan oleh nenek moyang terdahulu, yakni Jawa Dwipa, yang berarti pulau yang makmur akan padinya. Ada juga yang menyebut istilah lainnya diambil dari nama Jawa Wood, yaitu tanaman biji yang menjadi makanan pokok sejumlah bangsa Asia pada saat itu. Dan variasinya berarti di luar atau jauh, dan dalam bahasa Sanskerta teman-teman berarti barley atau jelai atau Jawa Wood juga, yaitu nama tanaman yang terkenal di pulau itu. Menurut Thomas Stamford Raffles dalam The History of Java di tahun 1817, nama Jawa Dwipa itu telah disebut dalam sejumlah kisah klasik India seperti Ramayana, dan sejumlah cerita Cina dari abad ke-5 juga disebut telah menyinggung Pulau Jawa dengan sebutan Shipo. Dan menurut Dennis Lombat, berarti berita Cina dari masa dinasti Yuan kemudian menyebutnya sebagai Zawa. Itu tuh sebutan Pulau Jawa dari zaman ke zaman teman-teman, sampai akhirnya menjadi nama Jawa yang disesuaikan dengan lidah bangsanya. Terus yang ketiga teman-teman, Pulau Kalimantan.
Betul teman-teman, memang dari dulu Pulau Kalimantan ini dikenal sebagai Borneo, di mana Borneo ini dicetuskan oleh kolonial Inggris dan Belanda untuk bisa menyebutkan Kalimantan. Dan hal itu berasal dari sebutan untuk Kesultanan Brunei. Seperti yang kalian tahu, hal ini dikarenakan letak dari negeri kerajaan itu yang berada satu pulau dengan Kalimantan. Tapi meskipun begitu, Eugene Lim menyebutkan bahwa kemungkinan kata Borneo ini bisa juga berasal dari bahasa Sanskerta, Varuna, yaitu dewa hujan yang dipercaya oleh masyarakat Hindu. Dan menurut seorang tokoh bernama Corford dalam buku A Descriptive Dictionary of the Indian Islands and Adjacent Countries, kayak gitulah pokoknya nama lengkapnya. Pada tahun 1856, kata Kalimantan adalah nama sejenis mangga, sehingga Pulau Kalimantan adalah Pulau Mangga. Namun dia menambahkan bahwa itu berbau dongeng dan tidak begitu populer teman-teman. Sedangkan menurut Chehaus dan McDougall, mereka menyebutkan bahwa kata Kalimantan ini berasal dari 6 golongan suku-suku setempat, yakni Dayak Laut atau Iban, Kayak, Kenyek, Kalimantan, Manut, dan Punun. Chehaus ini menjelaskan bahwa Kalimantan adalah nama baru yang digunakan oleh bangsa Melayu. Dan menurut Profesor Dr. Slamet Mulyana dalam bukunya yang berjudul Sriwijaya di tahun 2006, kata Kalimantan itu bukan kata Melayu asli, tapi kata pinjaman sebagai halnya kata Palaya, yaitu Melayu yang berasal dari India. Dan ditambah lagi ada yang menyebutkan kalau Kalimantan ini berasal dari Sanskerta, yaitu Kamantana, yang berarti pulau dengan udara yang sangat panas. Karena memang vokal A pada kata Mantana ini menurut kebiasaan tidak bisa diucapkan atau sulit untuk diucapkan, maka kata Kalamantana diucapkan dengan Kalmantan, yang disebut oleh penduduk asli dengan Klemantan atau Kualomantan, yang akhirnya diturunkan menjadi Kalimantan. Terus yang keempat teman-teman, Pulau Sulawesi. Dulunya Pulau Sulawesi ini dikenal sebagai Celebes atau Celebes ya bacanya. Berdasarkan situs pariwisata Sulawesi, nama Celebes ini pertama kali digunakan oleh orang-orang Portugis pada awal abad ke-16 untuk bisa menyebutkan Sulawesi. Ada juga sumber informasi yang menyebutkan bahwa nama Celebes ini muncul setelah rombongan dari Belanda datang ke pulau yang menyerupai huruf K ini. Dan orang Belanda ini menanyakanlah apa nama daerah ini kepada warga setempat. Karena memang perbedaan bahasa yang tidak dimengerti oleh warga lokal tadi, dan warga yang ditanyakan tadi mengira tamunya tadi sedang menanyakan padanya benda apa yang sedang dipegangnya. Dan sontak warga itu menjawab Selebesi, kata dia yang berarti badi dua, yaitu senjata tradisionalnya Sulawesi. Dan dari situlah teman-teman si tokoh itu menganggap oh ini kita ada di Selebesi. Dan ada juga teori lain yang mengklaim bahwa Selebesi ini berarti sulit untuk dicapai, karena memang pulau tersebut dikelilingi arus laut dan air serta sungai yang cukup deras. Dan ada juga yang menyebutkan nama modern Sulawesi ini mungkin berasal dari kata-kata Sula yang berarti pulau dan Besi yaitu Besi. Maka secara turun-temurun barulah kita kenal dengan nama Sulawesi seperti sekarang ini. Terus yang terakhir teman-teman, Pulau Papua. Pasti kalian tahu juga kalau pulau ini dikenal sebagai nama Irian kan? Nah, dikutip dari laman Pusat Penelitian Politik atau LIPI, nama Irian ini diperkirakan berasal dari kosakata dari bahasa Biak, yakni Marien yang berarti bumi yang panas. Dan versi lain ada juga yang mengatakan kalau kata Irian ini berasal dari bahasa Onim atau Patipi, yakni dari kata Tiri Abuan yang berarti daratan besar. Dan masih dari sumber yang sama, kata lainnya juga berasal dari bahasa Aram, yakni Urian yang berarti sinar terang. Tapi meskipun begitu, dilansir dari Harian Kompas, disebutkan pula bahwa kata Irian ini terkait sikap politik masyarakatnya yang mendukung untuk gabung dengan Indonesia. Dan nama ini teman-teman disebut muncul secara formal dan dalam konferensi Malino pada tahun 1946, nama di mana Frans Kaisipo yang kelak menjadi gubernur yang mengusungkan nama Irian. Dan nama ini berubah menjadi Irian yang awalnya itu Y, sekarang I, yang berarti ikut Republik Indonesia anti Nederland. Gitu teman-teman. Jadi itu kepanjangan dari Irian.
Dan juga pada masa pemerintah kolonial Hindia Belanda, wilayah ini juga dikenal sebagai Nugini Belanda, Netherlands New Guinea atau Dutch New Guinea. Tapi akhirnya setelah bergabung dengan Indonesia, wilayah ini pun dikenal sebagai Provinsi Irian Barat sejak tahun 1969 hingga tahun 1973. Dan namanya kemudian sempat diganti menjadi Irian Jaya oleh mantan Presiden Soeharto pada saat meresmikan tambang tembaga dan emas Freeport. Dan nama ini pun tetap digunakan secara resmi hingga tahun 2002, teman-teman. Kemudian nama provinsi ini pun diganti menjadi Papua sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua pada tahun 2003 dengan disertai oleh berbagai protes, yaitu penggabungan Papua Tengah dan Papua Timur. Papua ini pun dibagi menjadi dua provinsi oleh pemerintah Indonesia. Bagian timur tetap memakai nama Papua, sedangkan bagian baratnya menjadi Provinsi Irian Jaya Barat, dan setahun kemudian menjadi Papua Barat. Dan bagian timur inilah yang menjadi wilayah Provinsi Papua, teman-teman. Menurut informasi yang aku baca, kata Papua ini sendiri berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang memang mengacu pada penampilan fisik dan suku-suku asli Papua. Oke teman-teman, jadi gitu ceritanya. Memang agak sedikit panjang sih kalau berbicara soal sejarah ini, tapi memang itulah yang bisa aku ceritakan kepada kalian soal sejarah terbentuknya Kepulauan Indonesia dan juga nama yang sempat dipakai oleh masyarakat zaman dulu untuk bisa menamakan 5 pulau terbesar di negara kita ini. Oke teman-teman, jadi sekian video Nina Talks hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai dengan akhir. Jangan lupa untuk komen bila ada kritik atau saran. Tolong tinggalkan kritik dan sarannya di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe, juga share, serta nyalakan tombol notifikasinya. And see you on the next video. Bye!